hitam putih bersama dokter dan Pak Guru yang perginya praktek dan mengajar di tempat-tempat terpencil. Tadi saya barusan nanya sama dokter, beliau kayaknya ada rencana untuk ke Somalia. Nah sebelum itu kita mendatangkan penduduk asli Somalianya untuk bercerita tentang keadaan dan nasib beliau di negara tersebut ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagaimana rasanya jadi penduduk asli Somalia, kelahiran jalur Gaza ya. Silakan, Bang Mongol. Bang Mongol bentar. Tumben pakai kacamata. Biasanya kan. Oh dia lagi stres sih Kak. Oh gitu. Enggak dong, kalau gue pakai kacamata seperti ini itu bukan stres. Tapi kalau stres itu taruh di atas. oh gitu. Ya, karena kan yang minus tuh bukan mata, otaknya gitu. Sekarang kita dari segmen kabar kabur. Karena nggak ada kabar yang nggak gua kabarin, karena gua orangnya kabur-kaburan. Maaf ya masih agak kabur-kaburan gitu, otak saya juga agak kabur. Hari ini saya melihat dua pria yang luar biasa pengabdiannya kepada Indonesia. Karena kalau gue boleh jujur, tidak semua orang tuh punya kemauan yang ulet seperti mereka berdua. Yang satu guru masih usia muda loh coy. Orang kita di Jakarta usia muda, nongkrong di kafe, nongkrong di mall. Kita nggak tahu tuh mereka tuh, Anda pekerjaannya selain sebagai seorang artis apa aja Mbak Cika? TKW di Hong Kong. Oh sempat jadi TKW. Diva, penyanyi. Oh Diva, oke. Di sebelahmu tuh guru. Sebelah lagi seorang dokter. Saya dulu bercita-cita sih sebenarnya pengen jadi seorang sarjana hukum. Karena saya jago debat. Tapi karena muka saya dan mata tidak menunjang nggak jadi. Jadi orang nanya, kalau lu selama sekolah lu ngapain? Gue kalau boleh jujuran nih, gue selama sekolah dari 365 hari dalam setahun, gue sekolah 100 hari doang. Sisanya gue nggak ke sekolah. Tapi gue selalu bilang itu yang membuat gue jadi menyesal. Bahwa ternyata masa sekolah itu kalau kita nggak gunakan buat sekolah jadi nggak enak. Tapi gue balik lagi ke soal sekolah. Sekarang sekolah ini agak aneh pelajarannya. Anak gue sekolah, pulang-pulang bawa PR. PR-nya tuh ngeselin buat gue. Karena disuruh ngitungin burung. Ada burung di atas pohon, ada 10 burung di atas pohon. Ditembak 2, berapakah sisanya? Anak gue ngotot 8. Gue bilang, enggak jangan tulis 8, tulisnya 0. Pulang-pulang dia marah-marah karena ternyata dia dihukum sama guru. Ternyata menurut guru sisanya 8. Gue datengin sekolahnya, coba ibu guru taruh 10 burung tuh di pohon, terus tembak 2, sisa berapa? Kabur semua bu guru. Apalagi pelajaran SD zaman dulu suruh ngitungin Budi sama Arman ke Bandung. Naik mobil, yang satu berangkat jam 9, yang satu berangkatnya jam 9 lewat 10. Cuy zaman itu nggak ada jalan tol. Nggak mungkin nyampe dalam waktu 3 jam. Lu kalau 3 jam itu baru nyampe Gadok. Kan lewat puncak. Lagian ini Budi ada sama Arman abang Ade, kenapa nggak semobil sih? Ini pertanyaan, ini hal-hal yang nggak jelas. Bahkan sekolah ini, gua sampai sekarang juga bingung. Pelajaran di sekolah tuh yang namanya olahraga yang mana, yang permainan yang mana. Ini buat adik-adik yang hadir nih di studio, Bang Mongol mau nanya. Bola kaki itu permainan apa olahraga? Lari itu olahraga. Apa permainan? Lempar lembing olahraga apa permainan? Catur olahraga apa permainan? Main biliar olahraga apa permainan? Berkuda olahraga apa permainan? Siapa yang olahraga? Mas Denny tolong jawab, olahraga yang namanya berkuda olahraga, yang olahraga siapa Mas Denny? Kudanya. Iya benar juga ya. Kudanya kan, kasihan kuda loh Mas Denny. Dia yang lari 7 hektar sampai garis finish yang dikasih piala yang naik. Ini gua
sebagai seorang stand up comedian Kalau merangkak gitu, kalau lempar lembing itu apa ya? Ya gue juga bingung. Yang nyampe kan lembingnya bukan? Nah, tolak peluru juga begitu. Seumur-umur gue belum pernah ngelihat peluru bulat. Iya kan kalau lempar cakram sih, ya boleh lah ya emang dia. Tapi bulat segini gede 8 kilo. Ya, gue jadi maksudnya gini, saya nonton nih Mas Dedi, maaf ya, saya pernah nonton olahraga namanya berkuda di beberapa negara termasuk di Eropa gitu kan. Saya pernah lihat di Singapura, saya pernah lihat di Australia berkuda itu hebat loh. Nyampe garis finish, kudanya langsung dikasih piala kecil. Terus dipasangin pita di bagian dada. Jadi kuda luar negeri itu kalau nyampe garis finish dia meringkik. Seneng karena merasa dihargai. Baru yang jokinya baru dikasih ke atas panggung. Indonesia enggak loh. Gua pernah ngeliat lomba berkuda di Pulau Mas. Nyampe garis finish kuda diambil diikat. Yang diarak, yang naik. Gua ngeliatin nasibnya kuda loh Mas Dedi. Serius loh. Kudanya ngeces. Jadi buat gua maksudnya gini loh, kita harus menentukan mana yang permainan, mana yang olahraga biar lebih gampang. Terus yang kedua adalah kita harus menentukan pelajaran ini yang benar. Ini buat para guru. Kita disuruh nyari tahu siapa yang menemukan bola lampu. Jawabannya kita selalu jawab Thomas Alva Edison yang menemukan telepon. Oh, Graham Bell. Ini kan agak aneh. Ini siapa yang menemukan? Berarti sebelumnya barangnya hilang dong. Jadi jawabannya bukan mereka, siapa yang ngilangin? Ini yang benar. Bukan yang menciptakan ya soalnya. Maksudnya kan pertanyaannya siapa yang menemukan? Kan harusnya siapa yang menciptakan? Ini kok nanya yang menemukan, berarti sebelumnya hilang. Nah berarti yang ngilangin itu yang nyiptain. Jadi, tapi mau gimana lagi, kita juga mau protes susah. Zaman dulu juga mereka kayaknya putus sekolah tapi bisa jadi penemu. Kita sekarang penemu Indonesia paling juga anak-anak alay. Ya kan? Nulis surat nggak pakai huruf, pakai angka. Apa kabar 4P4? Gue kadang-kadang mikir lu pakai HP apa kalkulator sih? Tapi kalau buat dokter sih saya salut dengan seorang dokter bahwa di masa yang dia harusnya bisa pacaran, bisa ini dia harus menolong orang banyak. Jadi kita harus memberi tepuk tangan yang luar biasa buat mereka berdua. Ya sudahlah, yang penting buat pemirsa di rumah, kita harus menghargai para guru, kita harus menghargai orang-orang yang bekerja di bidang jasa, biar kita kedepannya lebih keren bangsa kita. Setuju? Pak, setuju. Iya mas, iya mas. Saya tertarik dengan kata-kata tadi ketika berkuda itu harusnya diberikan penghargaan kudanya. Boleh saya tanya? Ke siapa? Ke Anda. Saya kan bukan kudanya. Ya enggak. Maksudnya saya tanya Anda sebagai profesi terhadap profesi. Gitu. Oke. Anda ini seorang stand up comedy. Iya. Ya kan? Anda berkata yang tertawa siapa? Penonton. Kenapa Anda yang dibayar? Kalau penonton tidak tertawa, apakah Anda berhasil? Enggak. Nah, berarti yang berhasil siapa? Nonton. Nah, Ntar dulu. Tapi bener juga ya. sama Berarti dengan mungkin olahraga. besok kita bagi hasil ya. Ya itu. Thank you. Aduh, Terima silakan kasih, lanjut Bang. mas. Makasih. Kita balik lagi saat ini, jangan marah-marah, tetap di hitam putih. Yang mau daftar menjadi guru gitu? Iya mas. Mas lagi. Oh, udah. Saya terlalu ini. Emang jakun aku mulai kelihatan ya? Katanya iya mas.